Perdebatan mengenai kuliner Asia Tenggara kembali menghangat. Pertanyaannya sederhana, namun menyimpan makna yang jauh lebih dalam. Mengapa makanan Malaysia tidak sepopuler makanan Indonesia di mata dunia? Pertanyaan ini sekilas terdengar seperti perbandingan rasa, seolah-olah dunia sedang memilih mana yang lebih enak di antara dua dapur serumpun. Namun jika ditelusuri lebih dalam, isu ini menyentuh ranah yang lebih kompleks, mulai dari identitas budaya, sejarah panjang pembentukan bangsa, strategi promosi global, hingga bagaimana sebuah negara membangun citra dirinya melalui makanan. Di era globalisasi, makanan telah melampaui fungsi dasarnya sebagai kebutuhan biologis. Ia berubah menjadi simbol identitas nasional dan instrumen soft power. Ketika seseorang menyebut Italia, dunia membayangkan pasta dan pizza. Ketika Jepang disebut, sushi dan ramen segera terlintas. Begitu pula ketika berbicara tentang Asia Tenggara. Beberapa hidangan langsung muncul dalam percakapan global. Di titik inilah Indonesia tampak memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan Malaysia. Di berbagai kota besar dunia seperti New York, London, Amsterdam, hingga Sydney, restoran Indonesia dan Thailand relatif lebih mudah ditemukan dibandingkan restoran Malaysia. Ini bukan berarti kuliner Malaysia tidak lezat atau tidak berkualitas. Sebaliknya, banyak pengamat kuliner mengakui bahwa makanan Malaysia kaya rasa, kompleks, dan memadukan berbagai tradisi masak yang unik. Namun dalam hal exposure dan daya ingat global, Indonesia terlihat lebih menonjol. Salah satu faktor utama yang sering dibahas adalah soal keragaman dan identitas kuliner. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan kelompok etnis. Dari Aceh di barat hingga Papua di timur, setiap wilayah memiliki tradisi masak yang berbeda. Keanekaragaman ini menciptakan banyak ikon kuliner yang kuat dan memiliki akar budaya yang jelas. Hidangan seperti rendang, nasi goreng, dan sate bukan hanya populer di dalam negeri, tetapi juga telah menjadi bagian dari percakapan global tentang makanan terenak di dunia. Rendang misalnya, memiliki sejarah panjang yang berakar dari budaya Minangkabau di Sumatera Barat. Awalnya hidangan ini diciptakan sebagai bekal perjalanan jauh karena daya tahannya yang lama. Proses memasaknya memakan waktu berjam-jam, bahkan bisa mencapai lebih dari 8 jam hingga santan dan rempah menyatu sempurna dengan daging. Teknik slow cooking ini menghasilkan cita rasa yang dalam dan kompleks. Seiring waktu, rendang tidak hanya menjadi makanan tradisional, tetapi juga simbol kuliner Indonesia yang mendunia. Beberapa media internasional bahkan pernah menobatkannya sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Pengakuan semacam ini memperkuat posisi Indonesia dalam peta kuliner global. Sementara itu, Malaysia juga memiliki hidangan khas yang tidak kalah menggugah selera, seperti nasi lemak, laksa, dan nasi kandar. Nasi lemak dengan santan gurih dan sambal pedas manisnya menjadi sarapan nasional yang dicintai. Laksa hadir dalam berbagai versi, dari asam hingga berkuah santan kental. Nasi kandar menawarkan ragam lauk dengan kuah kari yang kaya rempah. Namun tantangan yang sering muncul adalah bagaimana hidangan-hidangan ini diposisikan di panggung global. Sebagian besar kuliner Malaysia merupakan hasil perpaduan budaya Melayu, Tionghoa, dan India. Perpaduan ini menciptakan cita rasa yang unik dan kompleks. Namun dalam konteks branding internasional, identitas yang sangat hibrid kadang menjadi tantangan. Beberapa hidangan kerap diasosiasikan dengan akar budaya tertentu yang melampaui batas nasional, seperti pengaruh India pada nasi kandar atau roti canai. Dalam diskursus global, narasi orisinalitas seringkali menjadi faktor penting. Indonesia relatif berhasil memposisikan hidangan-hidangan tertentu sebagai warisan budaya yang khas dan memiliki akar lokal yang kuat. Namun popularitas kuliner tidak hanya ditentukan oleh rasa atau asal-usul. Strategi promosi memegang peran yang sangat penting. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dinilai lebih agresif dalam memperkenalkan kulinernya ke dunia. Pemerintah, pelaku industri, hingga diaspora Indonesia di luar negeri aktif mempromosikan makanan Nusantara melalui festival budaya, pameran internasional, kolaborasi dengan chef global, serta pembukaan restoran di berbagai negara. Diplomasi kuliner menjadi bagian dari strategi nation branding. Pariwisata juga menjadi faktor kunci yang sulit diabaikan. Destinasi kelas dunia seperti Bali menjadi magnet bagi jutaan wisatawan mancanegara setiap tahun. Ketika wisatawan datang ke Bali, mereka tidak hanya menikmati pantai dan budaya, tetapi juga mencicipi hidangan lokal. Pengalaman kuliner ini melekat dalam memori mereka dan dibawa pulang ke negara asal.
Secara tidak langsung, pengalaman tersebut menjadi promosi gratis bagi kuliner Indonesia. Banyak wisatawan yang setelah kembali ke negaranya mencari restoran Indonesia karena ingin mengulang pengalaman rasa yang pernah mereka nikmati. Malaysia tentu memiliki sektor pariwisata yang berkembang dengan kota-kota seperti Kuala Lumpur dan destinasi alam yang indah. Namun dalam persepsi global, daya tariknya seringkali tidak sekuat citra eksotis Bali. Tingkat eksposur yang berbeda ini berdampak pada seberapa luas makanan suatu negara dikenal. Tanpa eksposur yang memadai, bahkan makanan yang sangat lezat pun bisa tetap berada di lingkaran regional. Faktor demografi juga memiliki pengaruh signifikan. Indonesia dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa memiliki pasar domestik yang sangat besar. Skala ini memungkinkan makanan berkembang secara masif sebelum menembus pasar global. Banyaknya masyarakat Indonesia yang merantau ke luar negeri turut mempercepat penyebaran kuliner. Restoran-restoran Indonesia yang dibuka oleh diaspora menjadi ujung tombak ekspansi rasa Nusantara. Mereka bukan hanya menjual makanan, tetapi juga cerita dan nostalgia. Malaysia dengan jumlah penduduk yang lebih kecil tentu memiliki skala penyebaran yang berbeda. Namun hal ini bukan berarti peluangnya terbatas. Justru dengan identitas multikultural yang kuat, Malaysia memiliki potensi besar untuk memasarkan kulinernya sebagai representasi harmoni budaya Asia Tenggara. Tantangannya terletak pada konsistensi narasi dan strategi branding yang terarah. Menariknya, aspek bahasa dan budaya populer juga ikut berperan dalam membentuk persepsi global. Di Indonesia, penggunaan istilah singkatan seperti nasgor untuk nasi goreng menjadi bagian dari budaya sehari-hari yang terasa akrab dan santai. Gaya komunikasi yang informal ini kadang justru lebih mudah diterima di era media sosial. Di Malaysia, penggunaan bahasa cenderung lebih formal dan sistematis. Perbedaan kecil ini mencerminkan cara masing-masing negara mempresentasikan produknya, termasuk makanan, kepada publik internasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepopuleran suatu kuliner bukanlah hasil kebetulan. Dunia internasional tidak hanya mencari makanan yang enak, tetapi juga pengalaman dan narasi yang menarik. Cerita tentang sejarah, filosofi, dan budaya di balik sebuah hidangan seringkali menjadi daya tarik tambahan. Indonesia tampaknya cukup berhasil mengemas cerita-cerita tersebut dalam promosi kulinernya. Namun penting untuk diingat bahwa perbandingan ini seharusnya tidak menjadi ajang saling merendahkan. Baik Indonesia maupun Malaysia memiliki kekayaan kuliner yang luar biasa. Keduanya berbagi sejarah panjang perdagangan rempah dan interaksi budaya yang membentuk cita rasa khas kawasan ini. Perdebatan mengenai popularitas justru bisa menjadi momentum refleksi untuk memperkuat identitas masing-masing. Malaysia memiliki peluang besar untuk meningkatkan eksistensi kulinernya di kancah global. Dengan strategi promosi yang lebih terintegrasi, penguatan storytelling, serta kolaborasi dengan diaspora dan pelaku industri kreatif, bukan tidak mungkin hidangan seperti nasi lemak dan laksa akan semakin dikenal luas. Sementara itu, Indonesia juga perlu terus menjaga kualitas dan konsistensi branding agar tetap relevan dalam persaingan global yang semakin ketat. Pada akhirnya, pertanyaan mengenai mengapa makanan Indonesia lebih populer dibandingkan Malaysia tidak memiliki jawaban tunggal. Ini adalah hasil dari kombinasi banyak faktor, keragaman kuliner, kekuatan identitas budaya, strategi promosi, demografi, pariwisata, hingga narasi yang dibangun secara konsisten. Kepopuleran adalah proses panjang yang melibatkan kerja kolektif dan visi jangka panjang. Perdebatan ini membuka mata bahwa kuliner bukan sekedar soal rasa di lidah. Ia adalah representasi sejarah, cerminan identitas, dan alat diplomasi budaya. Di setiap suapan, terdapat cerita tentang perjalanan bangsa, tentang rempah yang pernah diperebutkan dunia, tentang tradisi yang diwariskan turun-temurun. Dan di sanalah letak kekuatan sebenarnya dari sebuah makanan. Jadi, apakah pertanyaan ini sudah sepenuhnya terjawab? Mungkin sebagian iya, namun sebagian lainnya tetap menjadi ruang diskusi yang menarik. Yang jelas, baik Indonesia maupun Malaysia memiliki peran penting dalam memperkaya peta kuliner dunia.
Kini semuanya kembali pada bagaimana masing-masing negara memanfaatkan potensi tersebut untuk melangkah lebih jauh di panggung internasional, bukan sebagai pesaing yang saling menjatuhkan, melainkan sebagai dua kekuatan rasa dari Asia Tenggara yang sama-sama layak mendapat tempat terhormat di meja dunia.